Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal pelatihan 5 PPLS IPA nomor 9 dan 10. Ini soalnya. Soal nomor 9, diketahui fx sama dengan tangen dari sekant kuadrat x. Ditanyakan adalah turunan pertama fx-nya. Ini pembahasannya. Untuk membahas soal itu, kita perlu mengetahui beberapa aturan turunan. Yang pertama, jika ada Y sama dengan U pangkat N, di mana U adalah fungsi dari X, maka Y aksennya sama dengan N dikali U pangkat N-1 dikali U aksen. Yang kedua, jika Y sama dengan tangen dari U, maka Y aksennya adalah sekant kuadrat dari U dikali U aksen. Dan yang ketiga, Y sama dengan sekant X, maka Y aksennya adalah sekant X dikali tangen X. Nah, soal yang tadi, diketahui fx sama dengan tangen dari sekant kuadrat X. Dalam bentuk lain dapat kita tulis fx sama dengan tangen dari sekant X yang dikuadratkan. Kalau kita turunkan f aksennya, itu adalah tangen turunannya adalah sekant kuadrat. Sementara yang di dalam kurung siku tetap nggak berubah. Jadi tetap sekant X dikuadratkan. Nah, tapi bentuk yang di dalam kurung siku itu kita turunkan sebagai faktor pengalinya. Jadi turunan dari sekant X yang dikuadratkan adalah 2 dikali sekant X pangkat 2 kurang 1. Itu pangkat 1, nggak ditulis. Kemudian, sekant X kita turunkan kembali sebagai faktor pengalinya juga. Maka turunan dari sekant X adalah sekant X dikali tangen X. Jika dirapikan, bentuk itu akan menjadi f aksen X sama dengan 2 sekant kuadrat dari sekant X yang dikuadratkan dikali sekant X yang dikuadratkan dikali tangen X. Dalam bentuk lebih sederhana, f aksen X sama dengan 2 sekant kuadrat dari sekant kuadrat X dikali sekant kuadrat X dikali tangen X. Oke ya, kita lanjutkan ke nomor 10. Semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 1 per 2 log X dikurangi 2 per 2 log X min 1 kurang dari 1 adalah. Nah, ini pembahasannya. Untuk menyederhanakan, kita misalkan aja dulu 2 log X-nya itu sama dengan P. Maka tampilan soalnya akan jadi seperti ini. 1 per P dikurang 2 per P min 1 kurang dari 1. Jika satunya kita pindahkan ke kiri, kita akan dapatkan 1 per P dikurang 2 per P min 1 dikurang 1 kurang dari 0. Nah, lazimnya mengoperasikan pecahan, kita samakan penyebutnya, dan kita setarakan pembilangnya. Maka hasilnya menjadi P min 1 dikurang 2P dikurang P dikali P min 1 per P dikali P min 1 kurang dari 0. Nah, jika yang atas pembilangnya kita sederhanakan, maka kita peroleh minus P kuadrat dikurang 1 per P dikali P min 1 kurang dari 0. Perhatikan bentuk pembilangnya. P kuadrat selalu bernilai positif untuk P-nya bilangan real. Sehingga minus P kuadrat ya tentu hasilnya adalah negatif. Dikurangi 1 tetap negatif. Maka untuk menyederhanakan, yang pembilangnya kita tulis aja dengan simbol negatif. Artinya dia selalu bernilai negatif untuk berapapun nilai P-nya. Yang bawah tetap dalam bentuk faktornya. Nah, untuk itu kita cukup menentukan pembuat 0 dari penyebutnya. Pembuat 0 dari penyebut adalah P sama dengan 0 dan P sama dengan 1. Kalau dibikin garis bilangan seperti ini. Dan untuk menentukan tanda plus minusnya, kita perhatikan saja koefisien dari suku berpangkat tertinggi di bagian pembilang dan penyebutnya. Di bagian pembilang sudah jelas ya negatif. Di bagian penyebutnya, suku berpangkat tertingginya adalah P kuadrat. Positif ya koefisiennya. Nah, negatif dibagi positif, hasilnya negatif, kita letakkan di sebelah kanan. Nah, kalau melewati batas,
Jika batasnya berasal dari faktor yang berpangkat ganjil, dia berubah. 1 itu berasal dari P-1, pangkatnya 1, maka nanti dia berubah. Ya, tandanya jadi positif. Nah, sementara kalau dia melewati 0 juga, ya, 0 itu berasal dari faktor P, pangkatnya 1 juga, maka dia berubah. Ya, maka yang diminta adalah kurang dari 0 yang negatif. Nah, jadi P-nya kita peroleh P kurang dari 0 atau P lebih dari 1. Kembalikan ke permisalannya. P-nya kita ganti 2 log X, 0-nya kita ganti 2 log 1. Dan sebelah kanannya itu 1-nya kita ganti dengan 2 log 2. Jadilah 2 log X kurang dari 2 log 1 atau 2 log X lebih dari 2 log 2. Disederhanakan, kita peroleh X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Nah, jangan lupa syarat dari logaritma, numerusnya lebih dari 0. Nah, karena bentuk 2 log X, numerusnya ada X, maka X lebih dari 0. Jika diiris dengan hasil sebelumnya, kita akan peroleh hasil akhirnya seperti ini. 0 kurang dari X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Nah, itulah pembahasan soal nomor 9 dan 10. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.